Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Kryptondo akan membahas market ya, dimana ini market kembali naik atau ngepam. Dan waktu di video kemarin ya, ini Kryptondo udah kasih tahu waktu di time frame 1 jam ya, itu apa ya, dari sini nih time frame 1 jam dia turun sampai ke sini. Dan ibaratnya waktu itu Kryptondo bilang 75,6k, ternyata tidak nyampe 75,6k, malahan lebih dari yang Kryptondo kasih tahu supportnya. Jadi dihabisin semua ya, support sini sampai tembus ke 74,6k. Oke, sebelum video ini dimulai jangan lupa diberi subscribe, like, comment, share nya, dan thank you untuk semuanya yang udah subscribe, like, comment, share nya. Oke, kita lanjut. So di sini kenapa ibaratnya waktu kemarin Bitcoin time frame 1 jam tuh apa ya, koreksi, karena udah Kryptondo kasih tahu ya di video yang sini sebelumnya, karena ada perang-perangan antara Trump dan Xi Jinping, ataupun US ataupun Chinese. Dan sekarang dia apa ya, ngepam itu karena ada isu di mana si Trump akan menunda tarifnya sampai 90 hari. Dan sini waktu apa ya, fake news nih. Sebenarnya kita udah dapat fake news waktu si bilang katanya Trump bakal nunda tarifnya sampai 90 hari. Ini di sini nih, di tanggal bentar, di tanggal 7 ya, 7 kan. Nih fake news nih, naik ya kan sampai segini, cuman turun lagi, terus naik ya kan, terus perang lagi nih antara China sama US, ibaratnya perang-perangan tarif lah, turun. Nah sekarang pas udah turun tadi pagi nih, itu di jam 8 ya kan, sampai 74,6k ya kan, ini dia membuat double bottom guys. Waktu penurunan tadi pagi di jam 8, sebenarnya ini udah emang double bottom, terus ya kan naik sampai ke 70 77 ya kan, 77. Nah anjok lagi sampai ke 75. Nah ini ibaratnya support nih di sini, ada support nih di sini ya, support higher apa ya, higher low, eh higher low atau lower high ya ini ya. Nah ini higher low, yang ini lower high itu kalau nggak salah ya, sini supportnya. Nah tapi kan ibaratnya ditembusin ya kan sama Bitcoin pas tadi pagi ya kan, dia kayak ibaratnya pas 77 retest lagi ke 75, ini pakai time frame 1 jam ya kan. Terus di 75k ini dia bertahan supportnya, terus dia bisa naik lagi karena apa ya, dibarengin sama news ini guys ya. Jadi double bottomnya bisa aktif dikarenakan ada statement dari Donald Trump, ataupun Presiden Donald Trump itu akan menunda tarifnya sampai 90 hari. So di sini kalau kata si Nostradamus itu bakal dicabut sih, tapi yang nggak tahu pasti. Tapi ini yang jelas dari news ini, si Bitcoin double bottomnya aktif, makanya sekarang ngacir sampai ke 82,966, hampir 83.000. Nah besar kemungkinan kita bisa aja retest ya, kalau dari time frame 1 jam udah kelihatan sih emang nih retestnya, besar kemungkinan kita akan melihat di kisaran 80 ataupun 79k. Nah sini guys, nah, kisaran di sini retestnya 8, dari 79 sampai 80, besar kemungkinan ini akan menjadi retest dari Bitcoin di time frame 1 jam ya guys ya. Nah terus kalau kata Nostradamus ya kan nih, Trump is going to walk back the tariff. Jadi kayaknya kemungkinan Trump akan mencabut tarifnya. Terus dari 6 hari yang lalu ini ya. Terus dan sekarang ibaratnya dikutip lagi masih Nostradamus, 90 day tarif pause. Jadi ditunda dulu selama 90 hari. Dan besar kemungkinan kalau misalkan kita udah melihat 90 hari ke depan ditunda, apakah kata Nostradamus itu akan dicabut? Ya gua nggak tahu guys, tapi kalau Nostradamus ya mungkin dia dapat apa ya, orang dalam ataupun apa ya, itu terserah dia ya kan, itu statement-statement dia. Kalau
gua sendiri nggak tahu pasti, tapi yang jelas ini kata Nostradamus ya. Terus jangan lupa ya, ingat KNTL dan MMK, kalian bisa cek video ini. Nah, sini juga besar kemungkinan apakah ini akan menjadi bottom, karena ini dari truth socialnya Donald Trump. Sini ada "this is a great time to buy DJT". Ini kayak sinyal beli ya kan, dari Donald Trump, dan sinyal beli dari Donald Trump, dan besar kemungkinan ini kan menjadi bottom kalau kata si naik ya, I don't know ya. Terus juga ya, sini Ethereum jualan, bukan Ethereum sih jualan. Jadi WL, World Liberty ataupun projectnya dari Donald Trump ini menjual ETH, tapi ini hanya porsi sedikit. Nah, ketika dia menjual ETH, malahan dia bisa bilang cut loss ya, cut loss ETH di harga 3 ribuan lah. Ini kan kalian bisa cek nih, di average 3.200. Nah, ketika dia jual, malahan ETH-nya juga naik ya guys ya, sampai ke 1666 ya, persis lah sama nih. Time frame 1 jamnya mengikuti Bitcoin nih guys ya untuk Ethereum. Nah, tapi yang jelas pasti nih ini kita udah sebenarnya udah form C nih, tapi Cryptondo nggak tahu pasti form C-nya itu bahas apa ya, karena ini hanya meeting biasa, bukan suku bunga ya guys ya. Nah, form C meeting minutes doang, bukan suku bunga, hanya meeting biasa sini. Tapi Cryptondo nggak apa ya, mencari, belum tahu nih apa ya, si Powell ngomong apa nih, I don't know, nggak tahu pasti dah, karena belum dapat nemu kabar burungnya ya soalnya. Tapi yang jelas ini kayaknya udah lewat. Kalau di si apa ya, di Indonesia itu jam 1 pagi ya, jam 1 sekarang nih. Ini kan jam record, tapi Cryptondo record jam 2 nih, jam 2 pagi, dan itu di sono jam 2 siang, beda 13 jam ya, berarti 13 jam atau 12 jam lah ya. Nah, sini, nah, lihat jam 1 ya. Ini apa Cryptono pakai jam Indonesia. Kalau yang ini pakai jam US, guys. Kalian bisa cek. Nah, sini kita melihat Bitcoin tuh sebenarnya masih ngeri, guys. Dari weekly-nya ya, bukan dari time frame jam-jamannya ataupun daily, dari weekly-nya. Walaupun weekly-nya ibaratnya udah naik dari SMA 50, tapi ini belum close, guys. Kalau belum close ini masih waspada sebenarnya ya, agak-agak waspada. Kalau misalkan close di atas SMA 50, besar kemungkinan kita nggak akan jatuh ya, nggak akan jatuh dalam, karena di video ini tertentu juga udah nyebutin kalau misalkan ibaratnya Bitcoin weekly ini yang minggu ini ya jatuh di bawah SMA 50 ya, kita besar kemungkinan nggak akan ke, bukan bukan ke 64.000 lagi ataupun 70.000 lagi. Ibaratnya besar besar kemungkinan kita bisa nyampai di bawah 50.000. Kalau kita cek dari time frame monthly ya, ini guys, kemungkinan besar monthly ini akan dikejar kalau weekly-nya jatuh dari SMA 50 guys. Jatuh. Nah, besar kemungkinan monthly-nya kan pasti mengejar support ataupun harga tersebut, dan bisa aja ketika ibaratnya jatuh ya kan, kalau misalkan weekly-nya jatuh ya di SMA 50, monthly-nya ngejar ini, terus kita bakal sideways. Ketika udah sideways langsung pump lagi seperti itu. Besar kemungkinan kalau emang skenario Cryptondo itu kalau weekly-nya jatuh dari SMA 50 untuk minggu ini. Tapi ingat guys, besar kemungkinan bisa jatuh, tapi kalau misalkan ada tiba-tiba QT udah diberhentikan, terus ada QE tiba-tiba, nah monthly bisa aja berbalik badan cuma nyampai di harga 66.000 ya kan, langsung ngepump tanpa kita harus mengejar ini. Tapi ingat itu kalau misalkan ada print uang tiba-tiba ataupun QE tiba-tiba, itu besar kemungkinan kita akan berbalik arah tanpa harus mengejar harga monthly-nya di SMA 50 seperti itu. Kalau misalkan ada QE tiba-tiba, tapi kalau nggak ada QE tiba-tiba ya udah, kita akan mengejar harga ini kalau weekly.
weekly Bitcoin yang minggu ini itu close di bawah SMA 50 guys. Ya kalau Ethereum kita cek ya kan. Semoga aja sih ini Ethereum weekly bagus ya kan. Ibaratnya menghentikan penjualan karena kita lihat juga dari RSI dari weekly ini udah nyentuh garis merah banget guys. Harusnya sih naik sih ya. Semoga sih naik. Tapi ya market kadang-kadang bisa dimanipulasi guys. Jadi hati-hati aja. Yang besar ini dari RSI apa RSI ini Ethereum menarik sih. Harusnya sih naik. Udah oversold banget soalnya. Jadi kita punya waktu untuk altcoin besar kemungkinan 3 bulan ya ataupun 90 hari karena ya penundaan tarifnya Trump ya seperti itu ya. Kemungkinan besar kita akan dikasih napas sih. Semoga aja ya guys ya. Oke, itu aja yang bisa kita bahas. Thank you untuk semuanya dan bye bye, love you and undo.